Tadi sampai mana ya? Aku lupa. Oh, materi. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya teman-teman, perbedaan yang mendasar antara hukum pidana dan hukum perdata dengan hukum administrasi negara adalah bahwa hukum pidana dan perdata itu menggunakan hari kalender kebanyakan, karena pada dasarnya Sabtu Minggu juga bisa melakukan hubungan bisnis ataupun sanksi pidana berjalan begitu. Nah, sedangkan terkait dengan administrasi negara itu adalah konteksnya adalah kantor pelayanan negara itu buka atau tutup, gitu ya. Jadi kalau Sabtu Minggu kan kebanyakan kantor pelayanan negara itu tutup sehingga hitungannya menggunakan hari kalender begitu. Hari kerja gitu ya. Sehingga ini merupakan perbedaan. Nah, terhadap putusan PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun. Ya, jadi tidak ada upaya banding, kasasi, ya, kemudian meninjau kembali dan sebagainya. Gitu. Karena pada dasarnya PKPU adalah salah satu bentuk restrukturisasi hutang, gitu ya. Kemudian kita masuk di dalam PKPU, ya. Dalam sidang hari ke-45 tersebut bila ada rencana perdamaian dan verifikasi terhadap seluruh piutang kreditur atau utang debitur yang telah selesai, maka dapat diadakan voting mengenai rencana perdamaian. Yang B, bila ada rencana perdamaian, maka kreditur dapat memohon untuk diberikan PKPU, gitu ya. Quorum suatu perdamaian maupun pemberian PKPU tetap, ya, jadi berbeda ya. Jadi poin pertama itu masih dalam kondisi PKPU sementara karena udah 45 hari toh, ya. Nah, ketika poin yang kedua itu sudah mau memberikan pemberian PKPU tetap. Nah, paling sedikit adalah setengah plus satu kreditur kongruen setuju dan jumlah piutang dari setuju meliputi paling banyak 2/3 dari seluruh piutang kreditur kongruen yang ikut voting, ya. Dan ini syaratnya ya, ada 2 tuh harus terpenuhi. Setengah plus satu kreditur separatis setuju dan seluruh piutang dari vote setuju meliputi paling sedikit 2/3 dari seluruh piutang kreditur separatis yang hadir dalam voting. Jadi dibedakan antara kreditur kongruen dan kongruen separatis, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian perdamaian yang telah disahkan ya mengikat pada semua kreditur kongruen. Sedangkan kreditur separatis ya yang memberikan pilihan setuju, gitu ya. Untuk kreditur separatis yang mengatakan tidak, diberikan kompensasi dan pembayaran jumlah uang yang terkecil antara harga real objek jaminan dengan nilai piutang yang dijamin. Ya. Jadi kalau nanti ada sebuah kasus, gitu ya, terus di situ ada beberapa daftar hutang ya, kreditur separatis, kreditur kongruen, terus nama-namanya, besarannya dan sebagainya. Nanti kamu harus lihat nih ya poin yang keempat ini. Bisa nggak? Terus bagaimana jika yang menolak tadi? Berapa yang harus diberikan dan sebagainya, gitu ya. Dengan disahkannya perdamaian dengan putusan berkekuatan hukum tetap, berakhirlah PKPU dan debitur wajib memenuhi perdamaian yang telah disahkan tersebut. Kreditur dapat meminta pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah terpenuhi, gitu ya. Kemudian, dalam perdamaian dibatalkan pengadilan niaga, menyatakan debitur pailit dengan segala bentuk akibat hukumnya. Dalam hal debitur PKPU diberikan PKPU tetap pada hari ke-270, ya, debitur tidak mengajukan rencana perdamaian, mengajukan tetapi tidak quorum, ya, quorum tapi tidak disahkan oleh majelis hakim pengadilan niaga, jadi 3 syaratnya harus terpenuhi, gitu ya. Maka ini kan adalah 3 alasan nih, ya, 3 alasan PKPU diberikan PKPU tetap.
ya pada hari ke-270. Maka di sini harus nih ada alasan. Maka debitur pilot dan majelis hakim pihak dan niaga akan menunjuk hakim pengawas dan mengangkat seorang kurator. Artinya apa? Proses pilot. Nah, kenapa kok di sini ada namanya hakim pengawas dan kurator, gitu ya. Nah, kemudian selama debitur persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengurusan maupun pemilikan terhadap harta debitur, debitur tidak dapat melakukan pembayaran terhadap para kreditur kecuali pembayaran dilakukan secara pro rata, ya, terhadap semua kreditur dengan persetujuan pengurus. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang. Semua eksekusi telah dimulai dihentikan. Semua sita telah diletakkan gugur. Perkara yang sedang berjalan tetap berjalan, bahkan masih dapat diajukan perkara baru. Dan yang terakhir, selama PKPU hak eksekutif kreditur separatis terkena stay. Gitu ya. Dalam hal berakhirnya PKPU dengan kepailitan, utang debitur PKPU yang timbul sebagai akibat perbuatan yang disetujui oleh pengurus menjadi harta utang pilot. Utang yang dibuat tanpa persetujuan dari pengurus tidak akan dibayar dari harta pilot kecuali utang tersebut menguntungkan debitur, gitu ya. Ini adalah proses PKPU-nya, ya. Diajukan oleh debitur maksimal 3 hari sejak didaftarkan, proses PKPU maksimal 270. Bisa berakhir dengan perdamaian, berakhir dengan pilot, gitu ya. Kalau diajukan oleh kreditur, surat pemanggilan maksimal 7 hari sidang, putusannya adalah 20 hari, proses PKPU maksimal 270. Hasilnya juga sama, bisa berdamai, bisa berakhir dengan pilot, gitu ya. Nah, ini adalah proses ya, di mana secara garis besarnya, namun gambaran paling mudah adalah gambar yang kemarin sudah saya pernah tunjukkan, gitu ya. Itu adalah untuk memudahkan skema ataupun proses yang pernah saya sampaikan sebelumnya di awal-awal perkuliahan, gitu. Nah, kemudian akibat pernyataan pilot atau PKPU, ya, kalau pilot, teman-teman, di sini debitur kehilangan wewenang atas harta kekayaannya. Harta kekayaan debitur diurus dikuasai oleh kurator istilahnya, ya kan? Tuntutan hak dan kewajiban menyangkut harta pilot harus diajukan oleh kurator. Kreditur pemegang jaminan dapat mengeksekusi sendiri haknya setelah menunggu masa stay paling lama 90 hari. Debitur dilarang debitur dilarang meninggalkan domisili. Jadi tidak boleh keluar dari tempat domisili si debitur itu sendiri. Sedangkan PKPU, ya, debitur masih memiliki kewenangan atas harta kekayaannya dengan sepengaturan pengurus, ya. Jadi di sini istilahnya beda. Di sini kurator, di sini PKPU adalah pengurus, gitu ya. Debitur masih memiliki hak untuk menjalankan usahanya dengan didampingi oleh pengurus. Jika debitur lalai tidak memenuhi isi perdamaian dengan kreditur, maka debitur dimohonkan pilot. Terhadap putusan PKPU tidak dapat ada upaya hukum apapun, gitu. Terkait hal ini, gitu ya teman-teman. Ini yang paling susah adalah berkaitan dengan pengaturan masuk, ya, kalau di slide saya itu yang ini nih. Poin keempat. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, teman-teman ya. Ini adalah kalian pada waktu melihat bundel pilot, gitu ya. Kalian kan di sini bukan kalian masuk ke sini tidak, tetapi kenapa kok materi ini diberikan, gitu ya. Ini pada dasarnya materi yang nanti berpengaruh pada proses lelang, sengketa mengenai ya tadi terkait dengan harta yang disita oleh piutang negara, harta yang disita oleh barang rampasan dan sebagainya, gitu. Jadi disinilah mulai nih ya pajak dan sebagainya. Jadi posisinya di mana sih mereka itu kan, gitu ya. Kebanyakan kan seperti itu. Sehingga mereka itu ini ada hak istimewa.
Dalam konteks hak istimewa itu adalah mereka di luar ini, hak-hak yang didahulukan. Nah, namun kalian harus hati-hati ya. Jika terdapat utang PNBP. Nah, di dalam undang-undang PNBP yang terbaru gitu ya, teman-teman. Ini ada suatu klausul yang terlewat yang seharusnya masuk ya, tapi tidak masuk. Nah, hal ini yang menjadikan berbeda. Jadi nanti ketika kalian lihat piutang negara, kalau piutang itu negara itu muncul karena PNBP, ya di dalam undang PNBP itu ternyata ada yang terlewat, yaitu terkait dengan hak keistimewaan untuk dipenuhi terlebih dahulu, gitu ya teman-teman. Jadi agak-agak riskan, agak-agak hati-hati gitu ketika berkaitan dengan PNBP karena di situ ada celah, ada disharmonisasi gitu. Jadi kalian harus hati-hati ketika ada soal berkaitan utang PNBP. Nah, tidak hanya soal ya, tapi misalkan kasus nanti di satker dan sebagainya juga kalian harus hati-hati gitu teman-teman. Itu mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita diskusikan. Ini udah lengkap belum ya? Kurang siapa nih? Hah? Udah lengkap belum? Kurang satu, Pak. Siapa? Udah dihubungi? Sepertinya siapa? Efraim, Pak. Efraim. Sakit? Coba dihubungi dulu. Udah lengkap teman-teman? Belum? Oke, kalau belum lengkap ya nanti kita fotonya. Apa namanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Gimana nonton filmnya? Hah?
Gimana, Fadil? Debitur kenapa dilarang meninggalkan domisilinya, Pak? Apakah harus Oke. menuntaskan sampai selesai dulu? Ya. Mengapa kok debitur dilarang meninggalkan wilayah domisili? Wilayah domisili itu ya sesuai dengan KTP gitu ya, karena kan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu harus sesuai dengan letak kedudukannya, yaitu sesuai dengan KTP. Nah, mengapa kok menjadi dasar kok dilarang debitur itu meninggalkan tempat domisili? Dikhawatirkan ya debitur itu menghilang, ya, tidak mau membayar hutangnya dan sebagainya. Ya, jadi ini yang menjadi concern mengapa kok dilarang, kayak tahanan kota gitu. Kalau di hukum pidana. Nah, kenapa kok hanya di wilayah kota itu? Kalau di wilayah kota itu untuk mencari dan sebagainya masih mudah gitu. Dibandingkan kalau dasarnya adalah tidak boleh meninggalkan wilayah Indonesia, itu kan lebih luas ya. Nah, ada hutan, ada gunung dan sebagainya. Tapi kalau ya. Nah, kemudian ya terkait dengan tadi ya, apa itu namanya? Kenapa kok tidak boleh meninggalkan? Itu ya hanya sebagai dasar pengalaman sebelum-sebelumnya gitu ya. Dogma yang lama, dogma apa namanya? Hukum perdata klasik kalau di istilah yang kami ambil ya dari Fakultas Hukum itu adalah bahwa kebanyakan seorang debitur ketika tidak mampu membayar hutangnya, dia akan kabur. Ya, kaburnya itu menghilang, pindah-pindah tempat dan sebagainya, sehingga penormaan terhadap itu masih muncul. Begitu, Mas. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kemarin kalian sudah pada nonton film kan? Gimana filmnya? Baru kali ini kan nonton film dipaksa, ya kan? Lumayan kan? Sebelum-sebelumnya kalian nonton karena kalian pengen ini, tapi kalau sekarang kan dipaksa karena ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab kan gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya yakin kalian belum selesai kok bikin jawaban-jawabannya. Kok pada senyum? Bener kan tebakan saya? Betul, Pak. Ya. Udah, saya tambah seminggu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kita mungkin nggak full sampai jam 9 lebih 10 ya. Mungkin jam 9 kurang kita akhiri. Mungkin jam 9. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Pak? Mengenai pengajuan perkara baru selama PKPU itu kayak gimana ya, Pak? Maksudnya? Itu kan selama PKPU di poin 6 itu perkara yang sedang berjalan tetap berjalan, bahkan masih dapat diajukan perkara baru. Poin 6 yang mana, Mbak? Yang tadi saya terangkan. Iya, Pak. Setiap debitur dapat memintakan pembatalan atas suatu perdamaian yang telah disahkan oleh debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. Oh, ini. Perkara yang sedang berjalan tetap berjalan, bahkan masih dapat diajukan perkara baru. Ya. Jadi, pada dasarnya, ketika sudah ada putusan PKPU, ya, selama PKPU itu terjadi adanya itikat buruk, ya, kalau saya ngomongnya itikat buruk ya, bahwa debitur tidak kooperatif, debitur ini itu pada dasarnya bisa saja ya di luar pihak-pihak tadi mengajukan perkara lain gitu. Nah, kenapa kok demikian? Itu pada dasarnya untuk melihat, untuk mencari tahu apabila ada kreditur-kreditur yang belum masuk di dalam bundle pilot gitu. Jadi belum masuk di dalam identifikasi ataupun
istilahnya belum masuk dalam daftar gitu ya, yang dilakukan oleh pengurus gitu. Sehingga begini. Tapi biasanya ketika seseorang ya sudah mengajukan ya, baik debitur ataupun kreditur yang mengajukan PKPU gitu ya, maka dia, dalam artian dia itu yang mengajukan tadi, orang-orang di luar atau pihak ketiga itu kan dipublish ya, diumumkan gitu ya, melalui surat kabar maupun media cetak dan sebagainya. Maka si kreditur yang pihak ketiga yang belum masuk itu akan melakukan pengecekan dan mengupayakan tadi untuk untuk masuk di dalam daftar tadi gitu. Jadi mendaftarkan diri secara sukarela begitu. Nah, untuk perkara-perkara baru ini memang sangat jarang, tapi tidak menutup kemungkinan adanya tadi kasus tersebut gitu. Ini ya teman-teman, saya mohon maaf kalau selama saya ngajar kok nggak minum, saya pasti gosok-gosok minyak kayu putih gitu ya, untuk mengurangi risiko terkena COVID itu. Kalian selalu di rumah kan? Nggak jalan-jalan kemana-mana kan? Di rumah terus, Pak. Lalu di kamar tepatnya, Pak. Emang nggak ketemu keluarga yang lain? Di Bali berarti sepi banget ini ya? Iya, Pak. Sepi, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ayo. Izin jawab nomor 2 boleh, Pak? Nomor 2 itu yang mana? Yang tentang itu. Apa namanya tuh? Yang PKPU. Boleh. Saya lihatnya dari makro, Pak. Jadi dari debt burden. Debt burden Oh, kan soal tadi malam ya? rasio. Iya, Pak. Oh, ya. Boleh, Pak. Boleh. Saya pikir mau dibahas besok. Saya lihatnya dari makro. Tadi malam gabut sih, Pak, sambil nunggu nonton bola. Oh gitu. Oke, gimana Mas? Saya lihatnya dari makro, Pak. Jadi dari debt burden. Debt burden kan rasio Makro pakai bukunya siapa? Dibagi income. Makro pakai bukunya siapa? Makro Mankio kalau untuk belajar, Pak. Mankio. Oke. Jadi kan debt burden itu debt dibagi income rasio. Jadi kalau penghasilannya itu naik lebih banyak daripada debt-nya, debt burden-nya itu kan rendah. Jadi debt burden itu terkendali. Tapi karena COVID kan, jadi penghasilan menurun karena ada kebijakan-kebijakan tertentu. Terus jadi membuat debt burden itu kan jadinya debt-nya itu naik lebih daripada income-nya. Jadi membuat debt burden-nya tinggi karena pembaginya income itu kan menurun. Terus karena hal tersebut apa, Pak? Ada grafiknya nggak? Grafik apanya? Biasanya kan kalau makro kan ada gambaran untuk grafik. Kalian udah dapat keuangan publik belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Ini masuk ke itu sih, Pak. Apa? Long term debt. Siklus.
Jadi kan Kalau membuat konteksnya Indonesia bagaimana? kalau Indonesia kan jadi awalnya tuh memaksa memotong konsumsi karena since someone spending is another person income, jadi itu kayak berantai gitu Pak. Jadi pendapatan orang secara keseluruhan tuh ikut menurun. Jadi membuat orang tidak bisa meminjam lagi karena tidak layak kan. Karena meminjam ke bank itu kan dengan kayak kepercayaan gitu kan Pak. Ditinjau dari itu juga asetnya. Jadi kalau dia banyak uang terus aset kan juga, kalau aset dalam keadaan seperti itu biasanya turun karena dia lebih memilih menjual aset, dan kalau banyak yang menjual aset kan nilai aset secara keseluruhan jadi menurun. Iya. Terus untuk membayar debtnya, terus pasar saham hancur dan kenaikan tensi sosial. Terus kalau untuk lebih parahnya itu deleveraging. Itu terjadi di Amerika di 1929 dengan 2028. 1929 sama 2008. Oke. Kan kalau di video yang Too Big to Fail tuh dia lebih menggambarkan ke mikronya kan, ke perusahaannya. Iya. Kalau ini lebih ke debt burden-nya. Terus yang membuat krisis besar-besaran. Jadi kayak dia kayak snowball effect gitu Pak. Terus kalau untuk stimulusnya itu pemerintah biasanya menurunkan interest rate. Kalau belum leveraging. Leveraging itu kayak pembalik gitu. Jadi kalau belum leveraging, dia bisa menurunkan interest rate. Dan kalau sampai leveraging sudah, itu biasanya interest rate sudah sampai 0 dan nggak bisa diturunin lagi. Sama seperti di 1930 sama 2008 itu Amerika udah sampai 0 interest rate-nya. Terus ada 4 yang akan terjadi, 4 aktivitas. Jadi orang-orang dan bisnis memotong pengeluaran mereka. Terus? Tapi ini memperburuk keadaan karena pengeluaran seseorang adalah menurun dan membuat deflasi. Karena pemotongan pengeluaran bisnis juga, nanti akan ada banyak pengangguran yang berujung pada ketidakmampuan membayar kredit. Terus poin B, ada pengurangan utang, restrukturisasi kredit. Jadi utang itu dikurangi atau dibayar kembali dalam jangka waktu yang lebih lama, untuk PKPU gitu Pak. Atau bunga yang lebih rendah. Karena banyaknya pengangguran, pemerintah meningkatkan pengeluaran yang berujung pada defisit anggaran. Lalu poin C, kekayaan didistribusikan kembali dari yang mampu ke yang tidak mampu. Iya. Untuk menangani defisit tersebut, karena banyak pengangguran, jadi mengakibatkan pajak menurun. Jadi pemerintah harus penerimaan pajak menurun. Iya. Terus? Jadi pemerintah menaikkan pajak pada orang-orang kaya. Contohnya kalau nggak salah kayak saat ini PPN. PPN kan dinaikin untuk bahan-bahan yang premium, Pak. Oke. Terus poin D, Bank Sentral mencetak uang baru. Dari ketiga poin yang A, B, C tadi yang mengeluarkan memotong pengeluaran, pengurangan utang, restrukturisasi kredit, sama pendistribusian kekayaan itu tadi membuat deflasi kan. Tapi untuk menyeimbangkannya itu Bank Sentral tuh mencetak uang baru untuk menginflasi, jadi menyeimbangkan. Jadi pemerintah membeli barang dan jasa sekaligus mendistribusikan uang kepada rakyat. Jadi untuk mengatasi kekacauan, kalau sekarang itu kan kayak resesi gitu kan. Jadi pemerintah menyeimbangkan poin A, B, C yang memotong pengeluaran, pengurangan utang, restrukturisasi kredit, kekayaan, distribusi kekayaan, dengan mencetak uang baru. Jadi hal tersebut harus balance agar pertumbuhan ekonomi itu
secara relatif naik. Oke. Perkembangan ekonomi realnya dan inflasi terjaga gitu, Pak. Logikanya udah benar, ya. Nah, sekarang tinggal kamu bawa ke dalam konteks ke Indonesia. Nah, Indonesia itu ada peraturan OJK yang terjadinya relaksasi, ya kan? Nah, itu jangka waktunya berapa lama? Karena April 2021 itu harusnya sudah berhenti. Nah, ini kalau mau diperpanjang berapa lama? Apakah ini sebagai bom waktu saja atau nanti suatu saat akan meledak di belakang sana? Nah, ini kan dirimu belum ke sana. Jadi kamu masih bicara di Amerika Serikat dan konteks itu, tetapi tolong dibawa ke dalam konteks ke Indonesia yang akan datang. Mau tahu kan maksud saya, Mas Fadil? Jadi itu aku suka tuh penjelasan tadi terkait dengan yang di awal, aku setuju. Nah, ini tinggal menambahkan yang di bawahnya nih. Begitu. Nah, itu kan berarti kamu harus lihat data kan, harus melihat kondisi real datanya seperti apa, data sekunder, pasar saham kah, dari ini kah, dan sebagainya, itu kan bisa dilihat. Meskipun secara kualitatif deskriptif ya, saya nggak ngomong kuantitatif analitik gitu ya, tetapi saya ngomong kualitatif deskriptif saja gitu. Paham maksud saya ya, konteksnya ke situ. Biar kalian nanti kalau ditanyain Pak Acwin bisa jawab lah untuk keuangan publik sama Pak Gede. Semoga kalian pengajarnya itu, karena pengajarnya itu istimewa tuh, keuangan publik. Kalau ini saya yakin nih, mikro dan makronya kuat nih teman-teman nih. Kayak angkatannya siapa itu? Donarin gitu-gitu. Ada lagi yang mau memberikan, mungkin udah menjawab yang aku tanyakan itu poinnya. Tahun 1929 itu mengenai krisis moneter terbesar di Amerika Serikat ya. Kalau secara grafiknya besaran di 2008, Pak. Oh, secara grafiknya besaran 2008. Karena nilai 2008 kan lebih tinggi. Tapi di situ kondisinya pada waktu perang kalau nggak salah. 1928 pasca Perang Dunia I dan sebagainya itu. Terus dia membuat persenjataan terlalu banyak sehingga nggak siap gitu kan. Kalau 2008 itu kan karena ini ya, yang kayak di film itu kan gitu. Ya, perusahaan Lehman Brothers sama Iya. Kalau dari mikronya itu, cuman kalau dari makronya gara-gara debt burden yang utang sudah menumpuk lebih daripada income. Jadi bubble. Indonesia bubble nggak? Nah, itu belum saya amatin, Pak. Tapi masih tahap cuma resesi sih, Pak. Kalau Amerika kan deleveraging, jadi kayak penurunan drastis kayak bubble gitu, Pak. Langsung lonjak ke bawah. Saya rasa sih belum, Pak. Karena penindaklanjutannya juga cepat kan. Coba nanti dilihat datanya ya. Tadi kan. Lihat datanya. Ini kita kuat sampai berapa lama nih? Karena nggak tahu nih, saya semoga ngimpi saya salah gitu ya. Pertanyaan tiba-tiba muncul di dalam mimpi saya itu adalah antara COVID-nya hilang di Indonesia atau negara keburuan bangkrut itu. Jadi lebih cepat mana nih itu? Yang saya nggak tahu, tiba-tiba mimpi saya tentang itu. Gitu.
Makanya saya kemarin ngasih bukan soal ya, tetapi permasalahan itu. Kira-kira ada nggak sih timbul nantinya? Kalau memang jika timbul, terus bagaimana solusinya gitu. Ternyata penanganan COVID juga saat ini yang sudah menghabiskan uang banyak, ternyata tetap aja ada yang masih meninggal dan masih tinggi dan sebagainya. Ini yang perlu kita waspadai gitu. Ternyata ya saya nggak ngomong bahwa COVID vaksin itu gagal, enggak, karena kan varian ini berkembang. Nah, kita kan harus memutus varian ini bagaimana gitu. Ada yang semakin melemah, ada varian yang semakin meningkat gitu kan. Ini yang agak-agak ya pusing juga nih. Gitu. Mungkin nanti kalian juga bisa lihat juga kasus flu Spanyol ya. Itu juga sebagai referensi juga tuh bagaimana penanganan pada waktu itu. Itu juga mengalami krisis juga pada waktu itu. Cuma datanya itu yang sulit atau informasinya yang agak sulit. Bukannya virus nggak bisa hilang, Pak ya? Apa? Gimana, Mas Fadil? Virus bukannya nggak bisa hilang ya? Ya, tapi kan bisa dikendalikan. Kalau Flu lihat Spanyol dari kan virus-virus sebelumnya kan, iya, cuma dikendalikan, tapi tidak ya. bisa dihilangi. Namun kan paling tidak begitu parah saat ini gitu. Kalau lihat beberapa negara kan sudah bisa mengendalikan gitu. Terus perkembangan vaksin dan sebagainya kan juga daya tahan tubuh manusia juga menyesuaikan gitu. Kalau ini kan kalau semakin lama tidak tertangani, nah ini kan sampai kapan gitu. Ini yang juga was-was juga gitu. Ada lagi? Mungkin teman yang lain ingin membantah atau ingin menambahkan? Izin bertanya, Pak. Oh, gimana, Mas Pak Budi? Nah, ini, Pak. Tadi kan Bapak bilang ya, waktu... Kok wajahmu nggak kelihatan, Mas? Iya, Pak. Ini itu backlight, Pak. Di sini terang. Ya. Nah, itu, Pak. Bapak tadi bilang tentang bangkrut, Pak ya, Indonesia, Pak ya. Nah, saya tuh kepikiran waktu awal munculnya itu, Pak. Omnibus Law sama ini UU Minerba. Nah, itu kan gamblingnya pemerintah di situ, Pak ya. Kalau misalkan sampai itu gagal, Pak ya, itu kan kacau, Pak ya. Nah, apalagi tentang UU Minerba. Kalau misalkan sumber daya alam kita sudah habis, Pak, berarti kalau misalkan kita bangkrut itu kita semua ada di kontrol negara lain dong, Pak. Atau gimana, Pak? Untuk bangkrutnya itu. Ini rekamannya bisa dimatiin nggak? Isunya berbahaya ini.